warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Triwidya Ardianto dengan NIM 2021 0810 214. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika diri sendiri. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Kedua ada analisis, yang ketiga kesimpulan, yang terakhir ada saran. Etika diri merupakan fondasi utama yang membentuk cara seseorang berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sosial. Etika ini mencerminkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, disiplin, dan empati yang sangat penting dalam membangun relasi sosial. Tujuan dari video presentasi ini selain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah etika dan profesi kependidikan, juga untuk menjelaskan makna dan pentingnya etika diri sendiri dalam kehidupan pribadi dan profesional. Menganalisis peran etika diri bagi guru sekolah dasar dalam membentuk karakter siswa. Memberi pemahaman tentang bagaimana etika diri dapat diterapkan dalam praktik pendidikan di tingkat dasar. Pengertian etika diri sendiri. Etika diri sendiri adalah sikap dan prinsip moral yang secara sadar diterapkan individu dalam kehidupannya untuk membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Etika ini bersifat internal, berasal dari nilai-nilai yang diyakini dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta tindakan. Seorang individu yang memiliki etika diri akan menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatan, serta mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain, menurut Raharjo. Etika diri juga mencakup aspek integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang terwujud dalam tindakan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, individu yang memiliki etika diri yang baik akan lebih mampu menyesuaikan diri, berperilaku sopan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Etika diri dalam konteks pendidikan. Dalam dunia pendidikan, etika diri menjadi bagian penting dari etika profesi, khususnya untuk guru. Guru yang memiliki etika diri akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung nilai keadilan dalam penilaian, bersikap terbuka terhadap perbedaan siswa, dan menjaga profesionalitas dalam setiap tindakan. Etika diri juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter siswa. Guru dengan etika diri yang baik akan menjadi teladan bagi peserta didik dalam sikap dan bertutur kata, mampu mengelola kelas secara adil dan bijaksana, menunjukkan rasa empati terhadap masalah siswa, menjaga konsistensi, menata ucapan, tindakan, dan nilai yang diajarkan. Zuhdi menambahkan bahwa di era digital, guru perlu lebih berhati-hati dalam menjaga etika, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, termasuk etika bermedia sosial dan komunikasi daring. Peran etika diri guru sekolah dasar dalam membentuk karakter siswa. Guru sekolah dasar adalah sosok sentral dalam pembentukan karakter siswa karena mereka menjadi figur yang paling dekat dan sering berinteraksi dengan anak-anak pada usia yang sangat rentan terhadap pengaruh. Dalam masa perkembangan ini, anak-anak belajar tidak hanya melalui pengajaran verbal, tetapi juga dari pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa di sekitarnya. Etika diri yang dimiliki guru seperti kejujuran, tanggung jawab, ketulusan, kesabaran, dan empati akan menjadi contoh konkret bagi siswa dalam pembentukan karakter. Sebagai contoh, ketika guru selalu datang tepat waktu, menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh, atau menyampaikan informasi secara jujur, siswa belajar nilai disiplin dan integritas secara langsung. Penerapan etika diri dalam praktik pendidikan di tingkat dasar. Penerapan etika diri dalam praktik pendidikan tidak selalu memerlukan metode rumit atau pendekatan tambahan. Justru, etika diri terwujud melalui perilaku sederhana yang dilakukan secara konsisten oleh guru dalam interaksi harian. Ada beberapa bentuk penerapan etika diri dalam konteks pendidikan di SD. Yang pertama, bersikap adil kepada semua siswa. Guru harus menghindari perlakuan yang berat sebelah atau diskriminatif. Ini mengajarkan siswa tentang keadilan dan menghargai perbedaan. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif. Menilai siswa berdasarkan kinerja dan usaha, bukan atas dasar kedekatan personal. Hal ini menanamkan nilai kejujuran dan usaha. Yang ketiga, ada menepati janji.
Jika guru mengatakan akan melakukan sesuatu, misalnya mengoreksi tugas, maka penting untuk ditepati. Ini mengajarkan arti tanggung jawab dan kepercayaan. Yang keempat, ada mengendalikan emosi. Guru yang mampu bersikap tenang dan sabar di hadapan masalah menunjukkan contoh nyata pengendalian diri. Yang terakhir, mengakui kesalahan jika diperlukan. Saat guru berani meminta maaf atau memperbaiki kesalahan di depan siswa, mereka belajar tentang kerendahan hati dan keberanian moral. Dalam praktiknya, etika diri juga perlu didukung oleh lingkungan sekolah yang kondusif, termasuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Pelatihan pengembangan karakter guru secara rutin dapat membantu memperkuat kesadaran dan konsistensi mereka dalam menerapkan etika diri secara profesional. Dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa etika diri sendiri adalah landasan moral yang penting bagi guru sekolah dasar dalam membentuk karakter siswa. Guru yang memiliki etika diri yang baik mampu menjadi teladan melalui sikap jujur, bertanggung jawab, adil, dan disiplin. Keteladanan ini berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai moral pada siswa sejak dini. Penerapan etika diri dalam kegiatan belajar mengajar terlihat dari perilaku guru sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan etika diri perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan profesionalisme guru untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif dan berkarakter. Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, disarankan agar guru sekolah dasar terus meningkatkan kesadaran dan penguatan etika diri dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu menjadi teladan nyata bagi siswa dan menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan adil, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam interaksi sosial lainnya. Pihak sekolah juga diharapkan secara rutin memberikan pembinaan atau pelatihan terkait pengembangan etika diri dan profesionalisme guru, agar tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkarakter. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan karakter siswa dengan memberikan contoh sikap etis di rumah dan lingkungan sekitar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai penerapan etika diri guru di jenjang pendidikan lainnya atau dalam konteks tantangan era digital saat ini, sehingga hasilnya dapat memperkaya pengembangan pendidikan karakter secara lebih komprehensif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.